Hai semuanya, balik lagi dengan gue TDX, dimana di konten gue ini bakal bahas-bahas soal anime. Dan di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian 6 anime yang ada di Isekai Quarter. Tapi sebelum itu gue bakalan ceritain dulu singkat ceritanya supaya kalian yang belum tahu jadi tahu. Anime yang berjumlah 2 season dan bergenre Isekai Comedy School Fantasy menceritakan 4 main karakter dan 2 main karakter yang jadi tokoh sampingan bersama antek-anteknya juga, yang pergi ke suatu dunia bernama Isekai Quarter, yang berarti kumpulan dunia lain, dan mereka mau gak mau harus menjalani kehidupan sekolah supaya jadi murid yang baik agar bisa pulang ke isekai sebelumnya. Gua sarankan kalian nonton dulu tiap-tiap animenya biar tahu latar belakang setiap karakternya. Nah, baru mulai sekarang gua bakal sebutin anime apa aja yang ada di Isekai Quarter. Yang pertama, anime Konosuba berjumlah 2 season dan 1 movie, bergenre isekai adventure komedi fantasi supernatural dan rada ecchi. Emang ecchi kali ya. Menceritakan seorang pemuda yang mati konyol bernama Kazuma yang memilih dihidupkan kembali di sebuah isekai dan memiliki tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Tapi geng iblisnya belum pernah kelihatan. Terus Kazuma pun mempunyai party. Ya, lebih tepatnya Kazuma punya harem sekaligus beban buat Kazuma yang terdiri dari Aqua, Megumin, dan Darkness. Dan dimulailah petualangan keseharian Kazuma bersama Aqua, Meguloli, Lalatina, dan yang lainnya. Yang pastinya nih anime belum tamat ceritanya karena Kazuma masih belum mengalahkan Raja Iblis. Ya, gua kira Raja Iblisnya bakal ada di movie-nya dan ternyata masih belum. Terus belum ada kabar kapan season 3 anime Konosuba ini. Ya, meskipun dari itu semua nih anime sangat identik dengan genre komedi slice of life-nya yang sangat layak buat meringankan otak kalian yang kebanyakan nonton anime psikologikal. Yang kedua, anime Re:Zero berjumlah 2 season, bergenre isekai drama fantasi psikologikal thriller, menceritakan Subaru yang pindah ke isekai gara-gara gosok mata, gara-gara belanja di Indomart, dan memiliki kekuatan yang dapat membuat Subaru bisa hidup kembali di isekai berikutnya, yang memiliki kerjaan untuk mencegah kawan-kawan dan orang terdekatnya meninggal. Dan dimulailah penderitaan Subadron bersama Emilia, Park, Rem, Ram, dan yang lainnya. Nih anime baru lanjut lagi di bulan Januari 2021 setelah dijeda dulu selama 4 bulan. Tapi gua lebih milih nunggu nih anime tamat dulu part 2 season 2 nih anime, karena ceritanya pasti bakalan banyak plot twist yang banyak menggunakan kinerja otak, yang pastinya supaya gua benar-benar paham cerita nih anime kalau nontonnya udah batch daripada nontonnya selang-seling seminggu sekali. Kalau gitu gua sarankan kalian nonton anime komedi slice of life biar lebih pas kalau nontonnya seminggu sekali alias ongoing. Bang, pilih Emilia atau Rem, Bang? Gua pilih Emilia karena Rem pasarannya gak ketulungan. Ya, gua juga butuh RAM buat komputer. Yang ketiga, anime Overlord berjumlah 3 season, bergenre isekai game fantasi magi supernatural, menceritakan main karakter yang sedang berada di dalam game atau lebih tepatnya di dalam isekai terus gak bisa logout, yang membuat main karakter tersebut terjebak dan harus memerintah sebagai Raja Iblis bernama Momonga yang mengubah namanya menjadi Ainz Olgon dan memiliki kepribadian kedua yang bernama Momon. Apa? Ribet? Oke ya, ribet. Seribet kalian yang punya 5 akun FB lebih, yang memiliki tujuan untuk menguasai isekai tersebut. Ya, tujuan yang diungkit-ungkit sama pelayannya, karena kerjaan Ainz yaitu mententeramkan Nazarik dan orang-orang sekitarnya. Bisa dibilang Ainz itu RT RW-nya nih anime, dan memiliki banyak kekuatan yang Ainz dapat bersama teman mabarnya sebelum Ainz terjebak di isekai sendirian. Dan dimulailah petualangan Ainz untuk menguasai nih isekai bersama para penjaga, babu, penghuni, Nazarik, dan yang lainnya. Nih anime keren tapi banyak kurangnya. Di season 1 masih oke lah fokus ke Ainz, namun di pertengahan season 2 mulai terlalu fokus ke tokoh yang gak begitu penting. Masih mending hanya fokus ke orang-orang Nazarik, para pelayan, dan para penjaga lantai, daripada fokus ke sudut pandang tokoh rakyat jelata yang bikin ngebosenin nih anime. Fokusnya itu berkepanjangan anjir. Buat kalian yang mau nonton nih anime, kalau mulai merasa bosan dengan tokoh jelata yang bukan penghuni Nazarik, gua sarankan kalian skip aja bagian tersebut karena ngebosenin dan gak begitu penting. Kekurangan nih anime terdapat juga di penganimasian CGI-nya yang cukup kaku. Alasan gua nonton nih anime karena sifat dan desain di setiap pengkarakteran penghuni Nazarik yang unik dan menarik, terutama di karakter Ainz yang jadi petualang bernama Momon yang bikin gua inget sama karakter Argus di Mobile Legends, dan juga karena Overlord ada di anime Isekai Quarter, terus karena ada Succubus Perjaka
Hayaka, yaitu si Albedo. Ya gue juga suka Maid Blonde-nya. Yang keempat, anime Yojo Senki berjumlah 1 season dan 1 movie, bergenre isekai militer, action dan magis, menceritakan seorang pekerja kantoran yang mati terlindas kereta dan bereinkarnasi menjadi loli bernama Tanya Fon yang memiliki tujuan untuk meraih kebebasan dan menentang keberadaan Tuhan X. Gak pakai dewa-dewaan, langsung ke Tuhannya. Karena setelah bereinkarnasi, Tanya pergi ke masa lalu, yaitu ke zaman peperangan tahun 1920-an, di mana Tanya atau sering dipanggil Mayor mau gak mau harus mengomando para tentara magenya karena atas perintah kekaisaran yang ingin menciptakan kedamaian dengan cara merebut kekuasaan semua negara yang ada di sekelilingnya. Dimulailah perjuangan loli blonde berjiwa om-om Jepang untuk meraih kebebasan tanpa peperangan bersama kekaisaran dan para pasukannya. Gua lebih salut sama action nih anime, apalagi di movie-nya, karena menggunakan penganimasian CGI yang begitu matching sama animenya dan juga menggunakan movement 360 derajat yang bisa bikin kalian jungkir balik pas lagi nonton nih anime. Dari ceritanya juga gak kalah sama penganimasiannya tadi, dan gua sarankan full volume aja kalau lagi perang biar telinga kalian makin meriah. Oh iya, kalian kalau lagi di stasiun hati-hati, ntar takut kelindes kayak Tanya. Ya meskipun gua belum pernah naik kereta juga. Yang kelima, anime Tate no Yusa berjumlah 1 season dan season 2 yang bakal rilis tahun 2021 sekarang, bergenre isekai adventure action fantasi drama komedi romantis seinen, menceritakan pahlawan perisai yang terpanggil ke isekai gara-gara baca buku di perpustakaan bernama Naofumi dan diminta untuk menyelamatkan isekai tersebut dari gelombang malapetaka. Namun sebelum memulai petualangannya, Naofumi malah dijebak sama pencitraan bicis garis keras karena kejalangan nih bicis melebihi rata-rata bicis-bicis semua anime yang pernah ada, yang jadinya Naofumi diasingkan dari kerajaan. Meskipun dapat hinaan yang sangat dalam, Naofumi malah jadi pahlawan yang sangat kuat dari 4 pahlawan yang ada dan jadi sangat dihormati karena mati-matian buat belajar dan berlatih. Begitu juga dengan perisainya yang memiliki banyak jurus dari hasil survival yang menjadi keunggulan Naofumi daripada pahlawan yang lainnya, dan mulai berkelana di luar kerajaan, terus lebih milih memelihara 2 budak yang kawaii supaya lebih dipercaya dan tidak bisa berbohong terhadap Naofumi, yaitu si Raphtalia si cewek rubah dan Philo si loli burung malaikat. Dan dimulailah petualangan Naofumi untuk menyelamatkan isekai tersebut dari gelombang malapetaka bersama Raphtalia dan juga Philo. Gua suka sama drama nih anime, pasti bikin kalian baper. Pokoknya semua genre nih anime sangat tersusun rapi di setiap episodenya, dan kalian akan merasakan yang namanya kemenangan dari orang-orang yang udah ngehina kalian. Buat season 2 nya bakal rilis tahun 2021 ini. Buat bulannya gua belum tahu pasti, katanya sih bakal bulan Februari. Ya tunggu aja lah season 2 nya. Keenam, anime Shincho Yusa atau Kono Yusa berjumlah 1 season, bergenre isekai komedi adventure action fantasi, menceritakan Seiya yang dipanggil untuk membantu kerjaan Lista sebagai dewi untuk menyelamatkan isekai. Namun sebelum petualangannya dimulai, karena Seiya punya kewaspadaan yang gak ngotak, jadinya Seiya lebih milih latihan otot untuk mempersiapkan dirinya di alam dewa-dewi supaya level kekuatannya naik. Tuh makanya olahraga biar kuat, jangan cukil terus. Sesudah naik level, Seiya dan Lista pun menjalankan misi. Namun setiap menyelesaikan misi, Seiya selalu bisa pulang pergi ke alam dewa-dewi untuk berlatih karena Lista mempunyai kekuatan teleportasi. Meskipun gak pakai teleport, Seiya bisa kemana aja dengan cara terbang. Gua gak yakin ini bisa dibilang petualangan atau bukan, lebih ke kegiatan. Yang pastinya kewaspadaan Seiya menjadi motivasi yang membuatnya jadi kuat, pintar, dan overpower. Saking overpowernya bikin Lord Excalibur ciut. Dimulailah petualangan bin kegiatan Seiya dan Lista untuk mengalahkan Raja Iblis dan juga bersama 2 bocah tukang angkut. Gua lupa lagi namanya karena gak memberi kesan. Ya gak penting-penting amat sih. Pastinya yang melekat di memori gua itu genre komedinya karena kelakuan dari Seiya dan Lista yang kocak. Ya bikin ngakak lah pokoknya. Ya segitu aja video dari gua mengenai 6 anime apa aja yang ada di Isekai Quarter. Intinya tujuan dari nih 6 anime sama-sama punya tugas untuk menyelamatkan isekai, kecuali Overlord. Oh bisa jadi Ans itu Raja Iblis yang diincar sama Kazuma, Naofumi, dan juga Seiya. Enggak. Itu cuma cocokologi belaka. Terus thanks buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan thank you buat kalian yang udah subscribe karena channel YouTube gua ini udah mencapai 1000 subscribernya dude. Ya intinya
makasih aja, gua gak bisa rayain karena gua belum digaji sama YouTube-nya. Buktinya aja figur Dabi yang gua mau dari awal video YouTube gua belum pernah kebeli. Makanya kalian nonton sampai akhir supaya jam tayang YouTube gua ini kekejar. Oh iya, supaya gua juga bisa kebeli waifu gua, Kawasaki ZX 25R. Terus ikuti juga fanspage gua dimana gua suka upload meme anime receh, dan follow juga Instagram gua yang sekedar gaya-gayaan. Tonikake arigatou minna. What the fuck? Dengan gua TDX, sampai jumpa di next video.